Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru sekalian? Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit soal tentang wawancara ya. Dimana ini sesuai FR yang ada, meskipun tidak semua yang FR di sini saya buat ya. Tapi beginilah gambaran tes wawancara sesuai FR ya. Ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Seperti itu pilihan di wawancara, dia tetap pilihan ganda. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Mudah-mudahan dengan seperti itu teman-teman juga nanti dimudahkan ujiannya, diluluskan di tahap 2 dan 3 nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Nilai-nilai Pancasila telah saya implementasikan dalam pekerjaan sehari-hari sebagai tenaga honorer. Akan hal ini saya A. sangat setuju, B. setuju, C. ragu-ragu, D. tidak setuju, E. sangat tidak setuju. Jadi jawaban yang tepat adalah sangat setuju ya. Kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan, baik itu sosial maupun di masyarakat ya, pekerjaan dan sebagainya. Karena nilai-nilai Pancasila itu sangat bagus sekali. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, artinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam bidang pendidikan, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Implementasi terhadap pekerjaan salah satunya adalah dengan melaksanakan pekerjaan sebagai pendidik dan pengajar dan mengikuti ketentuan yang telah disusun dan diundangkan berlandaskan dasar negara Pancasila. Soal yang kedua, melihat dua rekan kerja saling berselisih, maka rekan kerja yang lain tidak boleh terpengaruh oleh suasana perselisihan tersebut. Bagi Anda, pendapat ini A. sangat setuju, B. setuju, C. ragu-ragu, D. tidak setuju, E. sangat tidak setuju. Oke, kita harus opsi jawaban yang tepat adalah sangat tidak setuju ya. Sebagai profesional, Anda tidak boleh terpengaruh akan adanya konflik di antara rekan kerja, termasuk tidak boleh terdapat konflik kepentingan jika tugas kantor yang Anda hadapi bertentangan dengan tupoksi Anda sebagai ASN ya. Jadi sebaiknya tidak usah terpengaruh atau terprovokasi ya, tidak boleh. Kalau mau melerai atau mengambil tengah itu baru bagus ya. Tapi kalau hanya terpengaruh dengan suasana perselisihan, mengambil salah satu pihak, mendukung salah satu pihak, itu saya pikir tidak boleh ya. Kita lanjut ke soal Indonesia selanjutnya. Lagu Indonesia Raya adalah sebuah gambaran dari perasaan nasional yang penuh semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Terhadap pernyataan ini saya A. sangat setuju, B. setuju, C. ragu-ragu, D. tidak setuju, E. sangat tidak setuju. Ya, jadi jawabannya adalah A. sangat setuju. Lagu Indonesia Raya adalah sebuah gambaran perasaan nasional yang memiliki makna adanya semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini dituliskan dalam lirik demi lirik lagu Indonesia Raya. Selain itu, lagu Indonesia Raya adalah bentuk identitas nasional. Maka menyanyikannya adalah bagian dari ekspresi cinta tanah air dan rasa nasionalisme kita. Kita lanjut ke soal berikutnya. Motivasi saya menjadi ASN P3K adalah mengabdikan diri untuk negara dan melayani masyarakat, serta untuk mengembangkan kemampuan profesionalisme. Sikap saya terhadap motivasi tersebut: A. sangat setuju, B. setuju, C. ragu-ragu, D. tidak setuju, E. sangat tidak setuju. Jadi jawabannya adalah A. sangat setuju ya.
Kita sebagai ASN adalah pelayan masyarakat ya. Ini mengembangkan kemampuan profesionalisme. Anda wajib menjadi asisten profesional yang memiliki integritas, mampu bekerja sama, melayani publik, giat mengembangkan diri, komunikatif, dan bisa mengelola perubahan. Semua kompetensi yang disyaratkan tersebut adalah dalam rangka pengabdian kepada negara sebagai seorang ASN. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sekolah selalu menganalisis data dan informasi dengan menggunakan metode yang valid untuk keperluan proses pendidikan. Menurut Anda, A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Jadi jawabannya adalah A. Sangat setuju. Ya, sekolah harus selalu menganalisis data dan informasi dengan menggunakan metode yang valid untuk keperluan proses pendidikan ya. Itu untuk pengembangan berkelanjutan ya, karena kita sebagai guru harus mengembangkan diri, begitu juga dengan sekolah. Mengikuti perkembangan yang ada, baik itu kurikulum, zaman dan sebagainya. Baik, sekolah melakukan perubahan dari sistem tradisional menjadi komputerisasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Menurut Anda, A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Jadi jawabannya adalah sangat setuju. Itu yang saya bilang tadi, sekolah melakukan perubahan dari sistem tradisional menjadi komputerisasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sekarang zamannya sistem komputer, bukan lagi sistem tradisional. Semua data ada di Dapodik. Tidak seperti dulu yang harus menggunakan banyak kertas ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan atau iptek ya, dan teknologi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sekolah selalu melakukan studi banding terhadap kualitas pelayanan pesaing. Menurut Anda, A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Jadi jawaban yang tepat adalah option A. Sangat setuju. Melakukan studi banding itu sangat bagus ya untuk melihat kualitas pelayanan pesaing, apakah pelayanan mereka itu lebih baik. Kalau perlu kita mencontoh ke mereka ya. Jadi ini sama dengan pengembangan diri kita, pengembangan sekolah dan sebagainya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sekolah selalu menggunakan informasi objektif sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Pendapat saya, A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Jadi jawabannya adalah option A. Sangat setuju ya. Sekolah selalu menggunakan informasi objektif sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi sebaiknya setiap keputusan yang diambil itu harus objektif ya, tidak boleh ada embel-embel dan sebagainya, baik itu di pemberian nilai kepada siswa dan lain-lain sebagainya. Guru profesional adalah guru yang menguasai 4 kompetensi, yaitu pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Dengan pendapat ini sikap saya, A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Jadi jawaban yang tepat adalah option A. Sangat setuju ya. Guru profesional adalah guru yang memiliki 4 kompetensi jabatan guru, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Hal ini diatur dalam UU Guru dan Dosen.
Nah, memang ini perlu ya. Yang keempat, kompetensi ini perlu bagi guru pedagogi, bagaimana mengelola kelas dan proses pembelajaran. Kemudian kompetensi profesional, bagaimana keilmuan yang dimiliki tentang sesuatu yang diajarkan itu, atau basic atau latar belakang pendidikannya. Kemudian kepribadian, seorang guru harus pandai-pandai menjadi teladan ya, menjadi teladan, punya kepribadian yang baik, dan kompetensi sosial, mampu berkomunikasi efektif dengan peserta didik, seperti itu. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tetap semangat belajar, sebentar lagi ujian tahap 2 insyaallah, mudah-mudahan diluluskan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.